Sekarang kita berjumpa kembali teman-teman di bulan berapa ini? Rasanya sudah lama ya saya tidak update video-video sehubungan memang aktivitas saya yang sangat padat sekali seperti itu ya. Nah, kebetulan ini juga bersama dengan salah satu beberapa request ya teman-teman yang ingin diberikan tutorial merakit full brick 8 MOSFET untuk tegangan 130 volt atau 260 volt DC. Nah, di sini gilarnya memang pas sekali sekarang ini lagi ngerakit power ini. Nah, untuk PCB ini adalah PCB dari Ustor atau lapaknya Yus ya, baik di Shopee ataupun di Tokopedia. Yang mana ini PCB-nya memang dikhususkan untuk tegangan tinggi ya, tegangan tinggi. Rata-rata 130 atau 150 volt. Nah, di sini kenapa saya mengatakan ini khusus untuk tegangan tinggi, karena memang PCB, layout dari PCB ini memang dibikin high voltage, di mana adanya jarak spasi antara tegangan positif dan negatif terhadap ground ya. Bisa kita lihat di sini. Di sini sudah untuk permukaan PCB cukup lebar ya jarak spasinya. Jadi memang ini sangat cocok sekali untuk tegangan tinggi 130 volt dan seterusnya. Dan saya lihat untuk di ini ya, jarang sekali sepertinya teman-teman yang merakit PCB ini. Padahal ini saya kira bagus sekali untuk PCB-nya dan layak untuk dicoba untuk teman-teman yang mungkin menginginkan output power amplifier yang lebih besar lagi. Dengan menggunakan 8 MOSFET pastinya sebaiknya menggunakan tegangan PSU di atas 100 volt. Karena jika tetap dalam menggunakan 90 volt, saya kira hasilnya sama saja meskipun kita menggunakan 8 MOSFET. Di sini terlihat adanya layout yang cukup berbeda dengan versi-versi yang lain atau di 2x5 sekalipun. Nah, ini ya Pak, berbeda karena memang PCB-nya ini adalah revisi terbaru ya. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman tonton jika ingin merakit power ini, karena di sini saya akan membedah ya, akan merakit power ini sampai berhasil dengan output yang baik. Oke. Dan untuk ininya, untuk perakitannya saya kira tidak akan saya videokan. Jadi nanti setelah dirakit baru kita akan cek poin dan kita akan review ya. Bagian-bagian mana yang mungkin ada perubahan dan disetting seperti itu. Karena untuk tegangan 130 volt dengan menggunakan MOSFET 8 biji itu memang lebih sulit ya ketimbang menggunakan 4 MOSFET ya. Lebih sulit settingannya. Oke, langsung saja nanti kita rakit dan kita lihat hasilnya. Dan ini sekarang ini sudah jadi teman-teman ya. Jadi power ini sudah saya rakit seperti ini. Wah, agak besar ya, agak panjang, ini 34 cm untuk tinggi untuk panjangnya. Dan sudah juga saya pasang MOSFET-nya menggunakan MOSFET 4242 ya. Dimana MOSFET ini sekarang mengalami kelangkaan ya. Langka, sudah mulai langka, meskipun ada harganya sudah mulai melambung. Nah, yang pertama ya, teman-teman, langsung saja saya sampaikan apa saja yang saya gunakan di sini, karena sebelumnya saya mencoba mengikuti nilai yang tertera di papan PCB dan hasilnya sangat tidak memuaskan ya, karena mengalami gejala klip dini teman-teman ya. Jika kita ukur output RMS voltase outputnya tadi terukur ya di 130 VAC, dia sudah klip
tanpa beban ya, harusnya di atas itu harusnya. Nah, setelah saya melakukan beberapa perubahan-perubahan, akhirnya ketemu juga settingannya dan bisa mendapatkan output di 170 VAC tanpa beban ya. Nah, jadi langsung saja untuk ininya, untuk apa saja yang saya rubah di sini. Yang pertama kita mulai dari ini aja, dari belakang ya. Untuk bagian limiter ya, bagian limiter dan display, indikator displaynya ini. Untuk resistor ini saya menggunakan berapa? 12 kilo. Berapa? Ya 12 kilo ya, 12 kilo. Kemudian untuk resistor yang ini saya menggunakan 15 kilo. Untuk fuse-nya ini wajib menggunakan 30 ampere teman-teman. Itu untuk yang lain tidak ada perubahan. Untuk elko saya menggunakan 330 160 volt. Nah, untuk elko-nya ini 330 mikro 160 volt kali 6 ya. Kemudian untuk ini teman-teman ya, untuk resistor ini resistor dummy-nya sebaiknya teman-teman menggunakan 3K3 masing-masing 3 biji ya, seperti ini. Untuk kapasitor snowbird ini menggunakan 220 NF yang diseri dengan 10 ohm. Kemudian untuk resistor sensor OCP ya, yang menggunakan 3K3. Ini 3K3. Terus untuk kapasitor LPF-nya ini saya menggunakan ini teman-teman, 1 mikro kali 3 dari positif output speaker ke ground dan negatif ke ground, termasuk dari positif ke negatif saya menggunakan 1 mikro 300 volt. Untuk resistor feedbacknya ini 100 kilo teman-teman, 100 kilo untuk air feedback post filternya. Kemudian untuk LPF-nya ini dia dikunci di 40 berapa ini? 44 kalau tidak salah. 44 microhenry ya. Teman-teman jika mungkin nanti speednya di 200 kHz atau lebih, mungkin ya tambah 1 liter lagi lah ya. Maksimal 50 microhenry. Tapi di sini saya menggunakan 44 karena sudah kadung terkunci ya teman-teman. Double core MS15760. Nah, kemudian pindah lagi ke sini untuk air gate menggunakan 22 ohm. Sesuai dengan data di PCB, dan RGS-nya ini menggunakan 6K8 teman-teman. Seperti itu. Untuk delay OCP-nya, elko-nya ini menggunakan 220 mikro 16 volt. Kemudian apalagi? Untuk resistor output IR ini menggunakan 10 ohm teman-teman. 10 ohm. Kemudian apalagi untuk kapasitor speed, nah ini menggunakan bawaan PCB 1 NF dan 22N yang ke ground. Nah di sini untuk air speednya saya menggunakan 1K2. Ini menghasilkan frekuensi PWM itu di 200 kHz. 1K2. Kemudian air feedback pre-filter ini 100 kilo. 100 kilo teman-teman. Nah, terus apalagi? Nah, ini yang penting teman-teman ya. Di sini untuk air gain-nya saya menggunakan 2K2. Di sini 2K2. Kemudian yang paling penting lagi,
resistor buffer yang bawaan PCB-nya itu 6K8, saya menggunakan 3K9. Nah, hampir lupa teman-teman ya, untuk resistor sum 12 voltnya saya menggunakan 15K dan 18K di paralel ya, seperti ini. Untuk resistor bootstrap atau startup-nya menggunakan 150 kilo. Nah, ini dia 150 kilo masing-masing ya. Seperti itu. Untuk diode bootstrapnya menggunakan 31 GF6. Nah, seperti ini teman-teman. Wih, bisa kita lihat. Takutnya teman-teman mau mencocokkan ya. Bisa kita lihat. Sorry ya, tidak begitu terang untuk anunya. Karena HP saya ini kalau panas mati sendiri ya. Perlu di-upgrade juga. Juga ini untuk resistor ini teman-teman ya. Resistor untuk bagian OCP-nya yang di atas ini. Yang bawaannya 15 kilo, teman-teman ganti 4K7 ya, biar LED-nya tidak menyala atau tidak menyala redup ya saat on. Saya kira itu aja, kemudian langsung saja kita akan mencobanya, kita lihat seperti apa besaran outputnya. Oke, dan mungkin langsung juga nanti kita load ya. Saya pasang ke pendingin dulu dan kita coba uji sama-sama. Nah, sekarang sudah kita hubungkan power amplifier pada kabel-kabel PSU-nya 130 volt. Dan sudah terhubung juga ke avometer untuk mengukur besaran berapa volt RMS-nya ya, berapa volt outputnya ya. Ini sementara tanpa beban dulu teman-teman. Jadi tanpa beban dulu. Nah, kita nyalakan. Bentar. Wush. Oh, itu anunya. NTC dari SMS-nya itu dia tidak kuat ya. Jadi dia pecah seperti ini. Nah, dia sudah sudah on. Kita coba berapa, lihat berapa ya. (178) itu dia 178 VAC. Ini tanpa beban dulu karena ya tadi ya saat saya coba pertama kali sebelum saya setting ulang, ini outputnya mentok di 130, enggak sampai 128 volt sudah klip teman-teman ya. Setelah melakukan perubahan-perubahan seperti yang tadi saya sampaikan, akhirnya dapatlah settingan yang saya kira sudah cukup ya. Dan sekarang kita akan coba load saja di 8 ohm teman-teman ya. Kita load 8 ohm dulu. Nah, sekarang langsung saja kita load di 8 ohm dulu ya. Kita lihat di sini sudah terhubung 2 kali dome 4 ohm di seri 8 ohm ampere dan Vout nya. Kalau dari sini nggak kelihatan teman-teman, coba di sini ya, mudah-mudahan kelihatan. (17.150). Listriknya padam. Ini limit teman-teman, sudah kelebihan beban listrik saya ini. Oke, listriknya sudah nyala lagi. Kita coba saja dulu lagi ya teman-teman. Nah, ya sudah nyala. Kita coba intip di sini teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ini. Penataan
19,159 seperti itu. Saya kira itu aja untuk video kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang mungkin akan merakit PCB yang tipe ini. Mudah-mudahan teman-teman sukses semua dalam karyanya masing-masing. Dan port ini sudah jadi, siap dikirim ke pemiliknya. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah menonton dan selalu mendukung channel ini. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.